Bab 3723. Langsung melengkapi semua benda yang dibutuhkan. Benda yang ingin ku beli sangat banyak, apakah kristalmu cukup? Tanya Erikin. Hei, kamu sudah terlalu meremehkanku. Bagaimanapun juga aku adalah putri kesayangan ayahku, mana mungkin akan kekurangan uang, ujar Putri Xaviera yang merasa kesal. Baiklah, nanti aku akan membayarnya dengan batu roh, ujar Erikin sambil tersenyum. Sekarang kalau masih menukar kristal klan iblis sudah tidak memungkinkan. Meski Putri Xaviera tidak membahas hal itu, Erikin juga tidak mungkin membiarkan dia membayar dengan percuma. Karena bagaimanapun juga, ada banyak benda yang ingin dibeli olehnya. Baik. Putri Xaviera juga tanpa ragu-ragu langsung menyetujuinya. Setelah menyelesaikan masalah kristal, Erikin langsung mulai mencari berbagai benda yang dia butuhkan. Ini pertama kalinya dia mencari benda pemurnian di klan iblis. Harus diakui, tempat jual beli klan iblis sangat berbeda dengan tempat kultivator manusia. Erikin pun tercengang melihat semua ini. Ada banyak benda langka dan mahal yang dibutuhkan klan manusia, tapi sangat lengkap di sini. Mungkin ada sebagian rumput ajaib yang cocok tumbuh di klan iblis, atau klan iblis ada cara khusus untuk merawat rumput ajaib ini. Rumput ajaib ada banyak macam dan harganya juga tidak terlalu mahal. Meski menggunakan batu roh menukar kristal klan iblis, juga tidak rugi dan lebih murah dari daratan Jiaoshu. Erikin sangat bersyukur. Pantas saja ada kultivator manusia mempertaruhkan nyawa datang ke tempat klan iblis melakukan usaha seperti ini, ternyata memiliki keuntungan yang besar. Kali ini, dia benar-benar beruntung bisa datang ke sini. Ditambah lagi kelicikan dari Putri Xaviera, dirinya juga seharusnya datang ke sini satu kali. Hanya pergi ke beberapa toko, Erikin sudah menemukan benda yang dia butuhkan. Kalau di daratan dunia dewa, bahkan paviliun Jubao juga tidak mungkin ada. Darah iblis monster sudah cukup, kalau begitu aku juga harus membeli rumput ajaib yang dibutuhkan untuk meracik pil tiada taraf api suci. Lalu, bahan untuk membangkitkan naga spiritual juga langsung dibeli saja. Melihat semua berjalan dengan lancar, Erikin merasa sangat bahagia. Dia sebenarnya sudah ada rencana untuk melatih ilmu tiada dua api suci. Sebelumnya, dia pernah menggerakkan tubuh Taois ilmu tiada dua berkali-kali, apalagi berjumpa dengan musuh yang bisa menekan ilmu ini, maka dia akan kewalahan. Seperti kultivator yang memiliki tulang besi, tidak akan takut dengan ilmu tubuh Taois. Atau iblis darah yang tidak memiliki fisik berwujud, juga tidak akan takut dengan kekuatan tubuh Taois. Melawan dua musuh seperti ini, tubuh Taois tiada dua ini tiada ada gunanya. Ilmu tiada dua sampai sekarang sudah meningkatkan kekuatannya. Kalau berjumpa dengan musuh yang bisa menekan tubuh Taois tiada duanya ini, maka dia lebih baik bisa melatih ilmu sihir lainnya yang bisa digunakan untuk menyerang. Lagi pula, dirinya sudah menguasai api suci yang sama hebatnya dengan tubuh Taois. Untuk hal ini, Erikin sudah pernah memikirkannya di kota bayangan. Akan tetapi, sekarang adalah masa yang paling tepat. Meski dia belum mulai melatih ilmu tiada dua api suci, tidak ada salahnya mengumpulkan seluruh rumput ajaib yang dibutuhkan. Dia boleh meracik pil mujarab, lalu melatih di rapat terbesar juga sempat. Setelah berkeliling setengah jam, apabila berjumpa dengan rumput ajaib yang dibutuhkan, Erikin akan langsung menyuruh Putri Xaviera membelinya. Erikin memiliki batu roh yang banyak, juga tidak sempat tawar-menawar. Asalkan berjumpa dengan harga yang cocok,
Erikin akan langsung membelinya. Oleh karena itu, Erikin yang membeli tanpa tawar-menawar langsung menggemparkan semua pemilik toko. Dia pun menjadi dewa keberuntungan di area sana. Para pertapa siluman langsung tersenyum lebar ketika melihat Erikin. Mereka terus menawarkan berbagai macam rumput ajaib kepada Erikin. Erikin juga tidak banyak basa-basi, langsung menanyakan harga kepada orang yang menawarkannya. Karena mencari sendiri akan lebih lambat, kalau mereka langsung menawarkan akan lebih cepat. Dia juga sedikit tahu harga rumput ajaib. Asalkan mereka tidak berencana menipunya, maka Erikin pasti akan baik kepada mereka. Para pertapa siluman melihat Erikin begitu baik, langsung mulai bertindak. Ada yang langsung mengeluarkan benda yang dibutuhkan Erikin, kalau tidak memiliki maka akan menanyakan pada teman yang lainnya. Dengan demikian, rumput ajaib yang dibeli Erikin semakin banyak. Semua bahan yang dibutuhkan untuk pil tiada taraf api suci juga terkumpulkan. Putri Xaviera yang ada di samping, langsung terdesak keluar oleh pemilik tokoh yang ramah. Dia membelalakan mata, kepala sedikit pusing. Apa-apaan ini? Erikin membeli rumput ajaib untuk memurnikan obat atau ingin membuka toko? Dirinya mengira Erikin hanya akan membeli rumput ajaib yang bernilai puluhan ribu batu roh, meski sampai jutaan, dia juga sanggup membayar. Alhasil, rumput ajaib dan bahan yang Erikin beli sudah mencapai puluhan juta batu roh. Bahkan si tua yang ada di samping pun terlihat begitu ramah. Erikin, kamu tunggu di sini sampai orangnya mengantar rumput ajaib ke sini. Aku kesana beli sedikit barang, ujar Putri Xaviera yang melihat Erikin sedang menunggu pemilik toko mengambil rumput ajaib. Iya. Apakah kristalmu cukup? Benda yang ingin aku beli sangat banyak, ujar Erikin yang merasa bersalah. Ada tempat menjual rumput ajaib, dirinya tentu saja akan belum lebih banyak, alhasil semakin beli semakin banyak. Tenang saja. Kalau tidak cukup, aku mana berani pergi membeli benda pribadiku. Putri Xaviera mendengus, lalu berbalik badan pergi. Beberapa saat kemudian, Putri Xaviera dan pemilik toko sudah kembali. Akhirnya, Erikin sudah membeli rumput ajaib yang dibutuhkan pil tiada taraf api suci yang paling terakhir. Tentu saja harga rumput ajaib ini sangat mahal. Rumput ajaib utama ini adalah bahan yang paling mahal. Putri Xaviera langsung membayarnya. Setelah mengetahui Erikin sudah membutuhkan segalanya, para pertapa siluman langsung bubar. Mereka berdua langsung pergi dari tempat ini. Aku sudah membeli semua benda yang aku butuhkan, bagaimana dengan kamu? Tanya Erikin sambil berjalan masuk ke tempat lelang. Dia sudah sangat bahagia bisa membeli rumput ajaib, tapi sebenarnya tempat jual beli klan iblis sebagian besar tidak ada digunakan. Karena bagaimanapun juga, benda pusaka bukan bisa digunakan semua orang. Aku masih ingin lihat-lihat lagi, ujar Putri Xaviera. Erikin mengerut keningnya. Meski dia mengatakan sedang mencari barang, tatapan matanya terus menuju ke sekelompok orang, seolah-olah sedang mencari seseorang. Jujur saja, apa kamu menyembunyikan sesuatu padaku? Sebenarnya kamu boleh berkata jujur padaku, ujar Erikin. Bersambung.